Pasti dari kalian banyak yang mempertanyakan atau mengeluh tentang kebiasaan Persib yang dalam hal ini taktik Boyan Hodak yang ketika udah unggul intensitas serangannya selalu menurun. Padahal itu emang udah jadi salah satu skema atau bagian dari taktik Persib. Adam Alis di laga ini on fire banget. Dia berhasil ngejalanin peran di posisi gelandang serang dengan sangat baik. Tutor menang di Asia ada di Persib, tutor main cantik di Asia ada di Persib, dan tutor bawa harum nama Indonesia ada juga di Persib. Ya, kiprah Persib Bandung di Asia musim ini benar-benar perkasa. Kali ini mereka sukses petik kemenangan di laga ketiga Asia Champions League 2 dengan skor meyakinkan 2-0 atas Selangor FC dari Malaysia. Kalau kita lihat dari segi gameplay yang ditampilkan Persib, mereka emang menampilkan permainan yang baik dan sangat layak buat menang. Kelihatan jelas progres permainan Persib yang semakin kesini semakin solid dan makin cantik. Beda dari sebelumnya ketika laga lawan Bangkok United, karena waktu itu mereka datang dengan modal kekalahan dari Persita, alhasil sebelum laga dimulai banyak orang yang ngerasa pesimis. Tapi sebaliknya, di laga lawan Selangor ini beda. Karena rentetan hasil positif di laga sebelumnya, ditambah dengan permainan cantik yang menjanjikan, gue yakin sebagian besar orang udah ngerasa optimis kalau Persib emang bisa menang atas Selangor. Dan hasilnya benar, sesuai harapan kita semua. Dan dengan kemenangan ini bikin Persib sekarang bertengger di puncak klasemen grup G dengan torehan 7 poin hasil dari 2 kali menang, 1 kali imbang, dan gak pernah tersentuh sama yang namanya kekalahan. Wah, benar-benar gila ini King Persib. Cuman di balik kegemilangan Persib tentu harus ada hal yang dievaluasi, baik itu kelebihan yang harus dipertahankan atau ditingkatkan, dan kekurangan yang harus diperbaiki. Kelebihan dan kekurangan apa aja, semuanya kita bahas di sini. Gua bahas ini tentu untuk jadi bahan evaluasi Persib agar mereka gak cepat puas, karena masih ada 3 laga sisa yang tentunya harus diakhiri dengan hasil positif. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama seperti biasa, kita bahas sekilas dulu tentang jalannya laga ini. Jadi skor akhir antara Persib Bandung melawan Selangor FC adalah 2-0. Gol pertama dicetak oleh Adam Alis. Hasil dari skema counter attack cantik dan rapih yang diinisiasi oleh Mr. Assist Mark Anthony Clark yang berhasil memberikan truk pas cantik terukur ke depan, yang truk pas tersebut berhasil diselesaikan hanya dengan 1 sentuhan oleh Adam Alis. Kalau kita lihat dari skema gol pertama ini, sebenarnya simple dan di sini kuncinya adalah gerak cepat dan kejelian dari Mark Klok. Ketika skema corner kick Selangor gagal, Mark Klok bisa mengamankan bola ke depan dan dia langsung inisiatif buat melakukan serangan cepat. Bisa dibilang itu adalah skema hafalan dan andalan dari tim asuhan Boyan Hodak. Dan yang gak kalah keren di sini adalah Adam Alis. Karena seperti biasa, Adam Alis itu ketika bermain emang sangat cerdik dalam melakukan pergerakan. Jadi pergerakan Adam Alis itu gak cepat, gak terlalu lincah, tapi pergerakannya akurat dan efektif. Kelihatan dari proses gol ini, Adam Alis pinter banget. Dia cuma ngelakuin capping bola, sprint dikit, terus langsung eksekusi. Dia gak ngelakuin banyak sentuhan, gak banyak ngelakuin olah bola, tapi hasilnya sangat efektif. Itu yang spesial dari Adam Alis. Kata-kata hari ini, tidak ada hari yang menyenangkan kecuali memenangkan pertandingan. Terus gol kedua dicetak oleh Andrew Yung lewat tendangan penalti. Nah ini juga merupakan sebuah perkembangan yang sangat positif. Karena kita tahu Persib di awal musim ini struggle banget ketika nendang penalti. Karena eksekutor mereka selalu gagal buat maksimalin peluang dari titik putih tersebut. Padahal Persib di Liga jadi tim yang dapat penalti terbanyak, yaitu 5 kali penalti. Tapi dari 5 kali penalti itu, cuma 2 penalti yang berhasil jadi gol. Artinya ini tentu jadi hal yang sangat negatif karena gagalnya mereka ketika ngeeksekusi penalti itu ngaruh banget ke mental para pemain. Yang efeknya mereka gak bisa main maksimal, mereka susah buat survive dari kondisi tersebut. Dan dengan keberhasilan Andrew Yung ngeeksekusi penalti, termasuk di laga sebelumnya lawan PSBS Biak, maka ini jadi sinyal yang sangat positif bahwa sekarang Persib udah nemuin eksekutor yang tepat buat mengeksekusi tendangan penalti. Yang ini nyatanya sangat membantu Persib buat mendapatkan kemenangan yang meyakinkan atas Selangor FC.
Jadi itu sekilas tentang jalannya laga. Sekarang langsung aja kita masuk ke pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan Persib di laga lawan Selangor FC. Mulai dari segi gameplay, secara keseluruhan Persib emang bisa mendominasi laga ini. Walaupun setelah mereka mencetak gol, apalagi di awal babak kedua, dominasi mereka agak kendor. Pasti dari kalian banyak yang mempertanyakan atau mengeluh tentang kebiasaan Persib yang dalam hal ini taktik Boyan Hodak yang ketika udah unggul intensitas serangannya selalu menurun. Padahal itu emang udah jadi salah satu skema atau bagian dari taktik Persib yang mereka emang mengandalkan counter attack. Mereka sengaja ngasih ruang buat para pemain Selangor bermain, ngebiarin mereka buat sesekali ngelakuin serangan dengan harapan Persib bisa curi kesempatan untuk membangun serangan balik cepat. Kayak yang terjadi di gol kedua waktu lawan Bangkok United, itu kan strategi andalan yang efektif banget dan apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak di sini udah tepat. Memang waktu lawan Lion City Sailors, taktik itu justru jadi bumerang. Karena Persib malah gak bisa fokus, kesulitan mengembangkan permainan yang pada akhirnya malah kebobolan di menit akhir. Tapi semakin kesini, para pemain udah bisa melakukan organisasi permainan dengan jauh lebih baik. Mereka di laga lawan Selangor ini emang mengendorkan serangan, tapi mereka bisa tetap fokus buat ngejaga ritme dan intensitas permainan. Sehingga mereka masih bisa tetap mengendalikan permainan dan gak kehilangan ritme dalam bermain. Dan kalau kita perhatiin lebih detail, keunggulan yang bikin Persib bisa mendominasi dan banyak lakuin serangan di laga ini adalah overload player di area sayap. Dalam hal ini Eliano Renders dan Federico Barba yang main sebagai back sayap rajin banget ngelakuin overlap dan membantu serangan. Sering banget mereka masuk ke celah antar lini yang bikin para pemain Selangor kebingungan buat mengantisipasi serangan, apalagi Eliano yang ada di mana-mana. Pergerakannya enak dan bikin permainan Persib jadi lebih cair. Dan karena overlapnya mereka berdua, bikin Persib jadi ada banyak pemain yang bisa masuk ke area kotak penalti, sehingga di situ peluang Persib banyak banget. Cuman sayangnya di sini adalah para pemain di lini serang Persib gak bisa maksimalin berbagai macam peluang emas yang udah diciptakan. Ketajaman dari Andrew Yung, William Barros yang biasanya kita lihat, di laga ini mereka lagi kurang maksimal. Sedangkan untuk lini tengah, sebenarnya nggak terlalu mendominasi. Tom Haye yang sebelumnya jadi motor serangan, tapi di laga ini absen gara-gara sakit demam, kerasa banget pengaruhnya. Walaupun Persib emang masih punya banyak pemain berkualitas di lini tengah, termasuk di sini ada Luciano yang gantiin peran Haye, dia sebenarnya bagus. Tapi karena kita udah ngeliat kualitas tinggi dari Tom Haye, rasanya apa yang dilakukan Luciano masih kurang sesuai sama apa yang kita harapkan. Lini tengah jadinya nggak sekreatif kalau ada Tom Haye. Terus umpan silang atau switch play yang dilakukan Luciano juga nggak secepat dan seakurat Tom Haye. Sehingga gak jarang serangan Persib justru malah jadi gak maksimal ketika diinisiasi dari area tengah. Tapi untungnya, Adam Alis di laga ini on fire banget. Dia berhasil ngejalanin peran di posisi gelandang serang dengan sangat baik. Kalau kita perhatiin, Adam Alis ini emang jadi salah satu kunci yang bikin serangan Persib meyakinkan. Jadi lebih agresif dan lebih cair. Karena kayak yang gue bilang tadi, bahwa pergerakan dan passing Adam Alis ini bener-bener efektif banget. Bahkan kalau kita komparasikan dengan laga sebelumnya lawan PSBS Biak, yang di laga itu peran nomor 10 dimainkan sama Berguinho, jelas perbedaannya sangat mencolok. Adam Alis jelas jauh lebih efektif buat main di posisi tersebut, sehingga area tengah walaupun nggak mendominasi penuh, tapi nggak kalah-kalah amat juga. Dan untuk di lini belakang nggak terlalu banyak masalah, mereka cukup solid, apalagi Teja Paku Alam yang selalu menampilkan kualitas terbaik. Kebayang kalau kipernya nggak sehebat dan nggak punya refleks tinggi kayak Teja, gua rasa Persib udah kebobolan lebih dari 1 atau 2 gol di laga ini. Dan untuk kekurangan yang paling mencolok, yang paling kelihatan di laga ini, gak lain dan gak bukan adalah finishing. Khususnya finishing dari para striker yang di laga ini kualitasnya malah menurun. Barros sebenarnya masih oke, walaupun dia beberapa kali gagal mengkonversi peluang, tapi kegagalannya itu emang wajar. Yang gua kaget justru Andrew Yung. Biasanya dia efektif banget buat nyetak gol, apalagi kalau tugasnya cuma tap in, harusnya Yung punya kapasitas yang baik buat ngelakuin itu. Tapi di laga ini, dia sempat dapetin peluang emas tap in, cuman eksekusinya masih gagal. Terus yang paling greget adalah Ramon Tangke. Karena lagi-lagi dia udah dapat peluang emas, tapi nggak tahu kenapa seolah dia berat banget buat bisa mengeksekusi bola dengan baik ke arah gawang. Padahal itu jadi momen atau kesempatan emas buat dia pecah telur, at least buat nemuin kepercayaan diri dan nemuin ritme buat dia cetak gol. Tapi sayang, lagi-lagi dia gak bisa maksimalin hal itu. Andai finishing dari para pemain di lini serang Persib bisa bagus, mungkin mereka di laga ini bisa menang lebih dari 2-0. Terus kekurangan lainnya adalah peran dari sektor winger kiri, yang di laga ini diisi sama Berguinho. Karena dia di laga ini masih belum maksimal ngejalanin perannya. Seperti biasa, Berguinho terlalu lama buat ngolah bola, kurang efektif, eksplosivitasnya nggak kelihatan, bahkan dia di laga ini bisa dibilang kurang inisiatif.
alhasil serangan dari Berguinho nggak banyak bisa dimaksimalkan. Beda banget ketika Berguinho diganti sama Beckham Putra, yang di situ Beckham justru sukses buat ngasih warna permainan, dia bisa lebih cair dan terlibat lebih banyak dalam permainan maupun penciptaan peluang. Jadi itu penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan dari laga Persib versus Selangor FC. Secara keseluruhan permainan Persib udah makin membaik, makin enak ditonton. Kelihatan banget di sini mereka bukan cuma main fisik, tapi mereka lebih mainin taktik. Dan dengan hasil ini, tentu peluang Persib untuk lolos dari fase grup jadi semakin terbuka lebar. Dan kalau mereka bisa konsisten meningkatkan kualitas dan gaya main mereka, gue yakin mereka bisa maju setidaknya sampai babak semifinal. Semoga. Kalau pendapat kalian gimana? Apa saran perbaikan kalian untuk permainan Persib? Coba tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!